Selamat datang di video yang ketiga. Kali ini kita akan mengangkat satu judul yang lumayan sensitif dan sedang viral. Judulnya, apakah Isa Al-Masih dan Yesus adalah orang yang sama atau pribadi yang sama? Nah, untuk menjawab itu kita nggak bisa menjawab dengan spontan, iya mereka adalah orang yang sama, atau juga kita bisa berkata bukan, mereka orang yang berbeda. Tentunya ini akan menimbulkan suatu polemik atau kontradiksi ya jawabannya. Maka dari itu, supaya kita lebih paham akan hal ini, kita tentu saja harus memandang dari berbagai sudut pandang, berbagai sumber tentunya. Dan dengan begitu kita akan mengerti dan memahami. Jika kita berkata iya, maka kita harus memiliki alasan tertentu. Dan juga kita bisa, jika kita menjawab bukan, mereka pribadi yang berbeda, maka kita juga harus memiliki alasan tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita akan mendengarkan satu cuplikan video dari Bapak Felix Xiao yang mencoba menjelaskan apa itu Isa Al-Masih, siapa itu Isa Al-Masih, siapa itu Yesus Kristus, dan siapa itu Jesus Christ, siapa itu Yeshua HaMashiach. Berikut cuplikannya. The Anointed One, jadi yang diurapi, gitu kan ya, itu adalah Kristus. Sampai di sini, Bapak Felix Xiao ini menjelaskan dengan betul bahwa memang betul arti dari Kristus dalam bahasa Yunani itu adalah yang diurapi. Jika dilinearkan ke dalam bahasa Ibrani adalah HaMashiach. Oke, namun nanti kita lihat di lanjutan video ini ada satu bahasa yang salah penyebutan. Saya nggak tahu dari mana dia belajar bahwa dalam bahasa Ibrani yang diurapi itu adalah Al-Masih. Saya nggak tahu, nanti kita akan lihat apakah benar kalau dalam bahasa Ibrani Isa Al-Masih atau justru Yeshua HaMashiach. Kita akan lihat, saksikan aja. Makanya kalau teman-teman pergi ke gereja, ya jangan ya. Maksudnya kalau teman-teman search di Google di gereja, biasanya ada lambang di situ PX, gitu kan ya. Nanti coba teman-teman search, ada lambang P terus ada X di belakangnya. Sebenarnya bukan PX, tapi bacanya adalah XP. Teman-teman, yang dimaksud oleh Bapak Felix Xiao di sini adalah memang benar huruf X di situ dibaca Hi dan P itu adalah huruf R atau Ro, sehingga dibaca menjadi Xiro. Jadinya adalah salah satu bentuk tertua dalam Kristogram atau aksara yang melambangkan Yesus Kristus yang digunakan oleh sejumlah penulis di dalam agama Kristen. Jadi XP itu, kalau XP bacanya dalam bahasa Yunani, X itu bacanya Chi, P itu bacanya Ro. Jadi kalau XP, Hero bacanya adalah Christ. Artinya adalah Jesus Christ. Dalam bahasa Inggris artinya adalah Yesus yang diurapi. Gitu kan ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah Jesus Christ atau Yesus Christ. Gitu kan ya. Itu adalah bahasa Yunani. Bagaimana dengan bahasa Ibrani? Nah, coba ya, dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Ibraninya Yesus itu kan Yeshua. Lalu kemudian Kristus yang diurapi dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya Yesus dulu, Ibrani dan Aramaik. Ibraninya bahasanya adalah apa? Bahasanya Al-Masih. Tentunya kita menemukan satu perbedaan penyebutan di sini, di mana Bapak Felix Xiao ini menyatakan bahwa jika di bahasa Ibrani kan atau dikepalikan ke bahasa Ibrani, Isa Al-Masih akan berubah menjadi Yeshua Al-Mashiach. Itu saya pikir agak kurang tepat, karena di sana tidak ada al, tapi yang justru benarnya adalah Yeshua HaMashiach, menggunakan HaMashiach yang memang artinya benar, yaitu Yesus yang diurapi, seperti itu. Nah, kita di sini sebagai orang yang peduli dengan perbedaan atau akar-akar kata dalam bahasa Ibrani, saya menyarankan untuk teman-teman menonton satu penjelasan bahwa jika kita kembalikan ke istilah Ibrani tentang nama Yesus Kristus menjadi Yeshua HaMashiach, justru kita akan melihat atau menemukan bahwa nama Yeshua HaMashiach akan linear dengan nama Adonai Yahweh YHWH. Di dalam video YouTube dari Ibu Rita Wahyu ini sangat bagus sekali. Jika teman-teman lihat di sebelah kanan atas ini ada linknya, nanti saya akan sertai, atau mungkin bisa cek di deskripsi, bahwa di sana justru Yeshua HaMashiach dan Bapa Adonai Sang Bapa itu merupakan pribadi yang sama atau di dalam ketritunggalannya, seperti itu. Alangkah baiknya kalau kita melihat. Oke, kita lanjut, kita akan lihat penjelasan berikutnya. Al-Mashiach. Al-Mashiach. Jadi Yeshua Al-Mashiach.
itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aram itu juga hampir sama, Masih gitu kan ya. Jadi Al-Masih, jadi Isu Al-Masih. Nah, itu sama dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Nah, sama ya jadi ya. Jadi artinya ya kita berbicara tentang orang yang sama, cuma bahasanya berbeda aja. Makanya kalau orang-orang barat menyebut Jesus Christ itu diambil dari bahasa Yunani. Kalau kita menyebutnya Isa Al-Masih, yaitu diambil dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani Isua Al-Masiyah, gitu kan ya. Atau misalnya dalam bahasa Arab Isu Al-Masih, sama. Artinya ya itu adalah satu rumpun, beda-beda pengucapan aja, tapi kita berbicara tentang orang yang sama. Nah, tentunya akan menjadi polemik atau kontradiktif jika kita menyamakan atau membedakan antara Yesus Kristus itu apakah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih? Tentu ini bisa jawabannya iya dan juga bisa jawabannya bukan, karena sebenarnya kalau kita akan bahas atau membicarakan tentang hal ini, tentu kita nggak bisa memandang dari satu sisi atau satu sudut pandang, satu perspektif, tetapi kita akan melihat dari berbagai sudut. Kenapa di Indonesia justru Yesus Kristus itu disamakan dengan Isa Al-Masih? Apakah mereka itu benar-benar satu pribadi yang sama? Kita akan kupas dalam beberapa kupasan berikut. Oke, kita akan melihat perbedaan yang signifikan antara Nabi Isa Al-Masih yang kita tempatkan di sebelah kiri dan Yesus Kristus menurut pandangan Alkitab kita tempatkan di sebelah kanan. Yang pertama tentang nubuat. Menurut Quran, Isa tidak pernah dinubuatkan. Tapi kalau menurut Alkitab, ya, Yesus justru dinubuatkan di banyak kitab, tapi khususnya di Kejadian pasal 3 ayat 15 yang disebut dengan proto-evangelium. Yang kedua tentang kelahiran. Isa kabarnya lahir di bawah pohon korma. Tetapi kalau Yesus itu lahir di mana? Justru dia lahir di Bethlehem di Migdal Eder. Itu bisa dilihat dari Mika pasal 4 ayat 8 dan juga ayat-ayat yang lain. Kemudian yang ketiga dalam masa hidup. Kabarnya Isa hidup di masa yang sama dengan Musa dan Harun. Itu 1500 tahun sebelum tahun Masehi. Kok bisa? Ya karena Siti Maryam atau Ibu Yesus itu adalah saudara kandung nih dari Harun, dan Harun juga adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka lahir dari keluarga Ali Imran. Kabarnya seperti itu. Tapi kalau menurut Alkitab, Yesus justru lahir di abad pertama tahun Masehi ketika Israel di bawah kekuasaan Romawi, terhitung 1500 tahun setelah zaman Nabi Musa. Kemudian tentang kematian, kita lihat katanya Isa tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Walaupun ya di surah Maryam ayat 33 berkata bahwa di sana Isa berkata, dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, pada hari aku dibangkitkan dan hidup kembali. Berarti dia melewati 3 fase, lahir, mati, dan dibangkitkan. Nah, sementara kalau menurut Alkitab, Yesus justru mati disalib sebagai penggenapan dari proto-evangelium tadi di Kejadian pasal 3 ayat 15. Kemudian kita lihat bahwa proto-evangelium artinya adalah pekabaran Injil yang pertama, sebagai bayangan atau gambaran dari Injil itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, sumber informasi. Nah, kita lihat bahwa sumber informasi tentang Yesus itu tertulis di tahun 65 sampai 90 Masehi. Berarti masih jauh, masih dekat ya. Tetapi kalau Isa itu tertulis tentang hidupnya 610 Masehi atau 632 Masehi. Udah jauh sekali. Kemudian tentang status. Menurut Quran, Isa itu adalah seorang nabi atau utusan. Kemudian sebagai seorang kalimatullah atau firman Allah, itu di Imran 3:45. Rahulullah juga sebagai hakim yang adil, ini referensinya. Kemudian kalau menurut Al-Quran, justru Yesus itu adalah seorang firman, sebagai nabi, sebagai pelayan, sebagai guru atau rabi, sebagai korban penebus dosa yang sejati, juga sebagai imam, juga sebagai raja di kekekalan, bahkan sebagai hakim dan sebagai Tuhan. Demikian perbedaan yang kita peroleh dari antara Isa Al-Masih dan Yesus. Tetapi kalau persamaan tadi itu bisa dilihat dari penjelasan dari Bapak Felix Yao di video kita yang awal tadi. Oke, jika ada saran, komentar, atau hal yang kurang setuju, kita bisa bahas
berdiskusi di ruang komentar. Thank you. Tuhan berkati. God bless.